straightforward question, bagaimana dampak El Nino kepada produktivitas sawit milik petani sendiri? Eh, Sawit itu justru senang adanya El Nino, karena sawit itu tanaman yang sifatnya itu siklus C4. C4 itu membutuhkan intensitas matahari yang tinggi untuk bisa menghasilkan laju fotosintesis yang baik. El Nino hanya sedikit mengganggu ketika dia tanah gambut sehingga panas. Tetapi secara umum tanaman sawit adalah tanaman yang sangat selektif dan adaptif untuk situasi yang tinggi cahaya matahari. Orang banyak mengatakan El Nino akan menurunkan produksi. Tidak, produksi menurun karena orang tidak mau pupuk. Kenapa tidak mau pupuk? Karena harga pupuk naik. Kenapa harga pupuk tidak mampu dibeli? Karena harga sawit nggak ada, titik. Bukan El Nino. Jangan diputar balikkan cerita gitu. Oke. Dan dalam hal ini seperti dampak-dampak turunnya seperti serangan hama dan turunnya pasokan air juga tidak berpengaruh ya Pak ya? Ya. Seperti Anda sampaikan, narasinya harus disampaikan dengan jelas dampaknya terhadap kelapa sawit di Indonesia. Silakan Pak. Ya, jadi dampaknya itu saya sampaikan, karena spekulan ini kan membuat isu supaya seakan-akan terjadi produksi menurun supaya harga naik. Namun yang masalah itu hanya untuk di tanah yang berpotensi kebakaran, untuk tanah gambut, sehingga terjadi potensi. Nah, efek yang terjadi itu adalah efek berikutnya. Apa itu? Karena tidak memupuk. Tidak memupuk karena dua, karena harga TBS nggak ada. Harga petani tidak bisa beli pupuk. Ketika dia memupuk, terjadi suhu yang tinggi. Dipupuk pun sawit dalam kondisi panas malah bisa menjadi membahayakan akar, ya khususnya anaerob. Jadi kata kunci daripada El Nino itu adalah bukan akibat panas, tetapi adalah karena dulu tidak memupuk, karena tidak ada duit petani beli pupuk. Jadi itu. Jadi kalau saya melihat masalah ini cukup sederhana kalau memang kita perbaiki yang dari awalnya tadi itu harga pupuk dan pemupukan gitu. Baik, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Muldoko dan Pak Andi, salah satu tujuan utama ke depan ya Pak untuk semakin menata baik masa depan kelapa sawit di Indonesia adalah untuk meningkatkan produktivitas ya Pak ya, kelapa sawit. Apa saja upaya para petani dan bagaimana pandangan Apkasindo sendiri? Jadi Pak Muldoko kan sudah sangat terurai, terinci. Memang beliau sangat menguasai ya, khususnya di sektor pertanian secara umum, sawit pada khususnya. Dan Pak Andi Nur Alam, saya juga sudah mengatakan, persoalan petani hanya 3. Produktivitas, benar, kata Pak Muldoko dan Pak Andi juga mengatakan benar. Status. Yang kedua adalah tidak terkoneksinya harga CPO dengan harga TBS. Nah, tidak terkoneksi ini adalah seperti kata Pak Muldoko tadi, pendapatan kesejahteraan petani. Pak Andi juga mengatakan, apa di situ permasalahannya adalah aturan yang mengatur tentang harga TBS itu sudah expired. Dulu ukuran baju saya ini M, tapi sekarang udah XL 3 kali. Diganti dong melalui perbaikan atau penguatan. Nah yang ketiga adalah masuknya petani sawit ke hilir. Hilirisasi itu ada 2. Tadi Pak Andi Nur Alamsyah juga mengatakan hilirnya hilir. Hilir itu kami cukupkah di dalam pengolahan TBS menjadi minyak sawit? Tidak. Tetapi sampai kepada minyak goreng atau Pamigo. Kementan kan sudah mengeluarkan produk Pamigo, tapi belum ada yang yang berjalan seperti yang diharapkan. Mungkin kami menunggu ya permudahan regulasi. Itulah sebenarnya interaksi 3 tadi mengakibatkan begitu pentingnya dalam menopang ekonomi sawit petani dan Indonesia. Sebab saya selalu bilang kepada banyak orang, sawit itu bukan kami. Sawit itu bukan hanya petani, bukan kau dia mereka, tapi kita Indonesia. Dan dunia menikmati. Itu saya selalu bilang. Sawit itu kita Indonesia dan dunia menikmati. Kita berikan tepuk tangan dong untuk statementnya langsung. Baik, Prof. Sekarang ke Prof. Budi. Tadi jika memang yang sangat-sangat perlu ke depannya diperbaiki adalah mengenai produktivitas kelapa sawit. Ya. Nah, Prof. Dari hasil studi IPB mungkin, apa saja rekomendasi kebijakan, bauran kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit di Indonesia? Iya. Terima kasih Mbak Safrina. IPB melakukan kajian komprehensif, bukan hanya soal produktivitas, tapi berbagai aspek. Oleh karena itu, izinkan saya membuka PowerPoint saya. Silakan Bapak. Ya, yang pertama. Slide yang saya siapkan, kita harus bersyukur bahwa Indonesia mempunyai tanaman sawit yang sebenarnya tanaman ini tanaman yang datang dari negeri lain. Tapi mendapatkan ekosistem yang luar biasa pas buat tropical rainforest kita. Tropical region kita, mohon maaf ya. Tropical region kita. Tanahnya cukup subur,
ya, cukup subur untuk Indonesia. Dan dulu waktu saya masih aktif mengevaluasi tanah, itu ada di evaluasi S1, S2, S3. Kalau mau bangun pertanian itu yang S1 lah gitu. Sekarang dengan sawit yang S3 juga bisa dipakai dan produktivitasnya luar biasa. Yang berikutnya yang penting tadi udah di-highlight oleh Pak Mul bahwa penyumbang devisa, kemudian PDB kita juga luar biasa. Di sini saat Covid itu PDB pertanian 3,5. Siapa penyumbang utamanya? Sawit. Kalau nggak ada sawit kolaps PDB sektor ini. Ya. Kemudian juga lapangan kerja multi produk. Multi produk inilah yang nanti harus dikaitkan dengan hilirisasi itu. Catatan kami lebih dari 160 jenis produk turunan sawit. Ya, next. Itu saya kira yang penting, next. Yep. Ini saya kira luas sawit kita tadi udah dibilang juga 16 ya, betul. itu dan ini sawit rakyat cukup luar biasa, hampir separuh yang kurang lebih. Tapi persoalan terbesar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gulat juga bahwa ada di wilayah-wilayah yang disebut kawasan hutan. Pada saat legalitas disebut sebagai kawasan hutan, bahasa saya diklaim sebagai kawasan hutan. Karena apa? Klaim itu dasarnya garis. Dan garis itu ditetapkan sendiri oleh kementerian. Dan itu menyebabkan persoalan. Ini sekarang teman-teman di petani di lapangan ribut. Karena apa? Patok itu datang sendiri. Itu bikin keributan itu. Tengah malam kadang-kadang. Itu bukan tata cara membuat batas yang benar menurut peraturan perundangan. Karena batas kalau menurut peraturan perundangan itu disebut sebagai harus mendapatkan persetujuan oleh pihak-pihak yang berbatas. Itu kontradiktur, dilimitasi. Bahasa Londonnya begitu. Dan itu harus diikutin. Kalau tanpa kompromi itu jadi masalah. Dan inilah yang akhirnya legalitas kebun sawit ini menjadi persoalan. Ya. Dan ini basement. Kalau kita ngomong tadi masa depan sawit kita, ya masa depan sawit kita bagaimana? Supaya ini ya basementnya harus beres. Legalitasnya dirapihkan. Next. Ini hubungannya dengan tadi produktivitas kebun rakyat. Ya. Tadi juga dibilang bahwa produktivitas kita kebun rakyat masih lebih rendah daripada industri corporate, ya kan? Ya itu bagian yang harus memang kita dorong. Dan pemerintah sudah mendorong untuk melakukan replanting dan tentu saja BPDPKS mendorong banget di situ. Cuman kendala pentingnya di replanting itu, coba cek yang terakhir itu. Banyak kebun rakyat diklaim termasuk dalam kawasan hutan. Lagi-lagi seperti yang Anda sampaikan itu tadi nah, ya Pak. apa persoalannya Mbak Safrina? Kalau dalam kawasan hutan, coba tanyain, ini para petani banyak di sini kan. Itu dana BPDPKS nggak bisa turun ke situ. Benar kan? Benar kan? Nah, bagaimana pemirsa, apa benar itu, seperti yang itu persoalan kita. Ya kan? Jadi urusan legalitas lahan menurut saya key issue. Bahasa saya basement dalam itu adalah fundamental base issue dalam hal ini. Prof, gitu. Berarti benar ya dengan slide ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa produktivitas sawit petani versus BUMN versus swasta gitu memang betul. Relatif lebih rendah. Ya. Oke. Mengapa pertanyaannya? Ya. Yang pertama memang kalau di kebun-kebun rakyat bibit semuanya tidak terkontrol dengan baik. Dan oleh karena itu BPDPKS harus menyediakan bibit terstandar. Ada standar. Yang kedua, kalau ngomong kultur teknis ya, kultur teknis itu memang harus harus tertib. Kalau bertani dengan sawit itu harus tertib. Tadi Pak Gulat ngomong juga kan bahwa soal pupuk, ya kan? Kalau pupuknya lambat ya sawitnya malas produksi, kira-kira gitulah, ya gitu. Nah, ini memang kalau masyarakat tidak menggunakan sistem yang tertib. Maka dari itu Apkasindo, Pak Gulat lah, Jenderal Gulat ini mesti memimpin bagaimana menstandarisasi sistem budidaya. Sudah selesai, tapi tertib itu penting. Tertib pengelolaan, gitu Bos. Pak Ketua. Terima kasih Prof. Itu, ya. Ini sebelum saya alihkan lagi ke Pak Gulat, saya sekarang ke Pak Purwadi. Ya. Pak Purwadi tadi sudah
ada pernyataan dari Pak Gulat, langsung juga dari Prof Budi. Sudah banyak yang dibicarakan ya, produktivitas dan lain-lainnya, kendala dan tantangan lain-lain. Mungkin ada tanggapan tersendiri dari Anda. Baik, terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Selamat Sekutu pagi. Sawit Indonesia. Dan tentu saja selamat pagi petani sawit Indonesia. Tepuk tangan lagi deh, sekali lagi deh untuk seluruh petani dan stakeholders kelapa sawit Indonesia yang telah hadir. Yang pertama, kalau kita tadi sudah disampaikan, keynote speech, bahwa barangkali sebagian masyarakat Indonesia sudah percaya dan mempercayai bahwa sawit berikut industrinya itu telah berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, perekonomian wilayah, dan kesejahteraan petani. Maka sawit harus dirawat dan terus dikembangkan. Baik. Nah, ini gagasannya. Kalau kita pengen sawit itu berkelanjutan, maka apa yang dipikirkan secara ekonomi harus memiliki daya saing. Daya saing terhadap tidak hanya komoditas sawit, tapi komoditas minyak nabati dunia. Karena sawit ada di putaran itu. Tantangan terbesarnya ada di sana. Walaupun tentu saja tinggal bagaimana kita mensikapi. Satu itu. Karena itu apa? Daya saing harus dibangun. End-to-end produk. Mulai dari farm sampai hilir. Namun disadari oleh semua bahwa faktor kunci daya saing di hilir itu kuncinya di farm. Kuncinya Faktor di kebun. kunci daya saing Ya, hilir itu dulu. daya saing industri sawit itu bukan di hilir, tapi di farm dulu. Farm bener dulu, baru kita bicara hilir. Baik. Karena kalau hilir itu kan industri transformasi dari biomas dari hasil Betul, sawit. betul Pak. Dan kalau industri farmnya sendiri, biomasnya sendiri tidak bagus, ya ke belakangnya pasti tidak berdaya saing. Elaborasikan lebih lanjut Pak mengenai Ya. masalah yang ada di hulu mungkin saat ini. Ya. Silakan Mas ke Pak Prode. Bagaimana dengan perkembangan kita? Satu, industri sawit kita itu kalau di farm berarti pelakunya dua. Petani dan perusahaan. Udahlah perusahaan jalan. Tapi bagaimana membangun kapasitas petani ini? Karena daya saing itu kan penjumlahan di rata-rata antara petani dengan perusahaan. Dan petani kita masih jauh. Maka kita harus meningkatkan kapasitas petani. Nah, bagaimana dengan kapasitas petani? Bapak sekalian, ini para pemirsa, jadi ada hal yang bahwa produktivitasnya kita masih rendah. Ini jelas, clear. Nah, sekarang bagaimana mereka? Satu, bagaimana pemerintah membantu membangun intervensi melalui kebijakan untuk membantu petani. Karena petani memang harus dibantu. Kalau perusahaan dibiarkan, petani harus dibantu. Baik. Dan dalam konteks peningkatan kapasitasnya. Maaf tadi disampaikan, isu awal kita produktivitas. Apalagi dikaitkan El Nino. Ini maaf saja. Perkebunan sawit harus dan sudah saatnya bertransformasi. Dari mengandalkan sumber daya lahan murah, tenaga kerja murah, dan hari ini sumber daya lahan sudah mahal, tenaga kerja sudah mahal, maka harus bertransformasi mengandalkan teknologi dan SDM terampil. Terlepas itu juga kita harus mulai memanfaatkan teknologi terbaru kaitannya iklim tadi El Nino. Ini maaf sajalah. Budidaya perkebunan kita itu masih mengandalkan karunia Tuhan saja. Jadi kalau iklimnya bagus, ya kita suka. Ya. Tapi kalau jelek, biang kambing hitamnya pasti Cuaca. iklim. Ingat loh, hari ini iklim itu sudah predictable. Dengan teknologi yang ada, iklim sudah predictable. Artinya apa? Tata kelola sawit mestinya sudah harus controllable. Tapi kan enggak ini. Kita itu masih, aduh, kalau terjadi jelek itu tadi, ya karena iklimnya jelek. Masa seperti itu? Industri sawit harus bertransformasi dari sistem budidaya pertanian konservatif tradisional dulu, membangun menjadi industri biomas. Memproduksi sawit dengan cara-cara sistem industri. Kenapa? Karena kita sudah memanfaatkan teknologi, memanfaatkan prediksi iklim yang sudah demikian majunya hari ini, dan barangkali belum kita manfaatkan. Satu itu, kaitannya dengan teknologi. Sekarang bagaimana meningkatkan kapasitas petani? Faktor kuncinya cuma satu. Semua policy tidak akan efektif
tidak akan efektif kalau kita tidak melakukan intervensi terhadap kelembagaan petani. Tadi sudah disampaikan, Ya. kesulitan kita semuanya sarpras, dan pupuk, PSR tidak jalan. Urusannya urusan data. Ada tata kelola. Tapi kan baru mulai. Dan belum tahu kita nanti juga sampainya di mana kira-kira begitu. Tapi secara umum artinya apa? Pengembangan database menjadi faktor kunci. Kalau kita punya database, maka bantuan sarpras, bantuan PSR, semuanya akan ada. Dan kunci dari database ini adalah pemerintah harus mau membangun kelembagaan petani. Baik. Kalau mau jujur, hari ini pemerintah abai untuk membangun kelembagaan petani ini. Dibiarkan sajalah petani. Saya tidak tahu apakah ini yang akhirnya tidak jalan. Karena apa? Orientasinya, dana sawit yang demikian besar, sudah saatnya kita bantu untuk petani. Tapi sekali lagi itu tidak jalan karena tidak punya ada datanya dan tidak ada kelembagaannya. Baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi memang masalahnya kembali lagi di hulu ini ya tata kelola ya Pak ya. Ya. Itu Tata kelolanya sangat-sangat harus sudah fundamental. berubah dan pemerintah harus hadir. Hmm. Kalau dikatakan, loh kita sudah banyak kebijakan. Kalau kebijakan sudah dikeluarkan dan tidak berjalan efektif, kan ada dua itu. Kita koreksi atau kita buat kebijakan baru. Maaf saja, ada kebijakan kemitraan. Plasma intipil. Sudah berapa? Barangkali sudah 50 tahun. Tapi hari ini yang ikut di dalam kemitraan baru berapa? 5%. Baik. Kalau sudah sekian lama cuma 5%. Nah ini kan berarti harus kita tanyakan. Baik Pak. Ada sesuatu yang salah. Ayo kita cari, kita perbaiki. Jadi Nah, tata kayak kelola gitu. dan keberpihakan pemerintah. Mungkin Pak Gulat ada tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Purwadi. Petani itu adalah bagian yang sangat penting dalam industri sawit. Ketika petani dibiarkan berjalan sendiri seperti kata Pak Purwadi tadi dan Profesor Budi, maka yang terjadi adalah petani itu hanya numpang bengkak saja. Numpang bengkak, itu yang terjadi selama ini. Kita tidak mengatakan tidak baik, tetapi apapun kebijakan, kalau tidak links, tidak bisa digapai oleh petani, itu akan menjadi bulan-bulanan daripada regulasi yang ada. Tadi Pak Pur sudah menjelaskan sederhana sekali. Harus kelembagaan, semua bantuan pemerintah harus kelembagaan. Kelompok tani, koperasi. Pertanyaannya, ada nggak dibina kelembagaan? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada dibina kelembagaan, kenapa harus pakai kelembagaan? Ini yang saya sebut tadi, bahwa lihatlah petani sawit dengan segala keterbatasannya. Kalau mau membangun. Kalau masalah database, ya kalau saya kebetulan saya juga banyak mengamati sawit, ya. Kita ini sudah sangat hebat, Prof. Pak Budi, Indra dari Kalimantan Timur, ya. Hebat. Penyakitnya udah kita tahu semua. Obatnya sudah kita tahu semua, tapi nggak dikerjakan. Makanya nggak jalan. Tadi kan Pak Muldoko udah menjelaskan, Ketua Dewan Pembina kami. Target 500.000 hektar, yang tercapai cuman 258.000, kurang lebih tadi 50%, kurang lebih. Duitnya duit sawit, bukan APBN. Kalau kata orang goblok, masa dikasih duit nggak mau kepada kami petani sawit. Ada orang mengatakan, kenapa ke dana biodiesel besar sekali, ke PSR sedikit, yang sekitarnya nggak habis. Dikasih kita 5,4 triliun per tahun, yang teresap cuma berapa? 500 miliar. Bukan masalah besarnya ke biodiesel, kecil ke petani. Yang kecil ke petaninya nggak diserap. Why? Kenapa? Yang kata Pak Profesor tadi, Profesor Budi, kelembagaan, kawasan hutan, dan legalitas. Nah ini persoalan, kita udah tahu penyakitnya kurap kudis. Tinggal sekarang bagaimana kita melihat itu dalam satu resep yang sustainability. Sustain itu jangan hanya bicara lingkungan, bos. Sustain itu 3. Siapapun saya lawan kalau bicara sustainability. Jangan hanya bicara lingkungan. Kami makan petani sawit, bukan makan udara. Sosial di mana? Kenapa nggak pernah dibicarakan dimensi sosial dan dimensi ekonomi? Dimensi lingkungan, yes, sepakat. Tetapi jangan pernah melupakan dimensi yang 2 lagi. Yang 3 harus jalan. Ini anak-anak kami datang nih sekarang. Anak-anak petani sawit yang kebetulan kuliah dari BPDPKS. Mereka itu sangat tergantung kepada TBS kami. Kalau diganggu TBS kami berarti mengganggu multiplier efek lainnya. Demikian dari saya. Terima kasih banyak Pak Gulat, kita berikan tepuk tangan yang meriah juga. Diskusinya begitu menarik. Saya ingin dengar sudut pandang dari
Pak Indra, Ahmad Indradi, petani sawit milenial dari Kalimantan Timur, Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Purwadi, Pak Budi, dan juga Pak Gulat, ada banyak permasalahan di hulu. Dan sepertinya ini sia-sia kalau kita membicarakan sampai hilirisasi, tapi yang di hulu belum sesuai tata kelola, belum sesuai keberpihakan, terutama dari pemerintah dan lain-lain. Bagaimana kenyataan yang ada kalau dari sudut pandang petani? Baik, terima kasih. Sebelum menjawab itu, saya ingin menyampaikan bahwa rasa kebanggaan saya terhadap profesi petani sawit ya. Jadi petani sawit ini sesuatu yang tidak saya duga sebelumnya dulu bisa terjun ke situ. Dan alhamdulillah sudah 19 tahun saya menjadi petani sawit mulai dari umur 27 sampai sekarang. Dan ternyata ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Boleh kita berikan tepuk tangan, apresiasi yang luar biasa untuk Pak Ahmad Indradi. Baik Mbak, memang kekurangan-kekurangan cukup banyak ya. Kekurangan cukup banyak. Hal-hal yang disorot masih kurang sangat banyak. Tetapi juga ada sesuatu yang baik yang juga harus kita sampaikan ya. Bahwa ini karena saya diundang sebagai petani sawit milenial ya. Ini profesi petani sawit ini kan tidak menjadi pilihan ya dari anak-anak muda sekarang. Karena memang masalahnya juga banyak, tetapi faktanya juga kebaikannya juga banyak. Jadi apa yang ada di dalam benak generasi muda sekarang ini terhadap petani sawit atau profesi petani sawit itu juga tidak lepas dari apa yang persepsi mereka itu terhadap informasi yang diberikan. Jadi persepsi mereka terhadap profesi petani itu dari pemikiran mereka tentang profesi petani sawit itu sendiri. Dan itu dipengaruhi oleh informasi yang masuk ke dalam pikiran mereka. Kalau informasi tentang profesi petani itu yang disampaikan itu sesuatu yang buruk. Sudah miskin, butut, bau, kerja terus nggak ada berhentinya, lahannya kecil, kemudian harganya tidak menentu, dan lain-lain seperti itu ya tentu saja orang untuk menjadi petani itu berpikir 1000 kali. Karena orang itu cenderung akan menekuni atau menyukai sesuatu yang bisa memenuhi keinginannya. Nah, sementara faktanya itu tidak selalu sejelek itu sebetulnya di lapangan ya. Karena saya ini sudah 19 tahun tinggal di Kalimantan Timur, faktanya kalau Mbak Safrina datang ke sana, rekan-rekan datang ke sana, kita ini petani sawit ini berbeda dengan petani-petani di Jawa. Ya. Di Jawa punya lahan setengah hektar, 1/4 hektar itu sesuatu yang mewah karena lahan di Jawa itu kan luasnya hanya harganya per hektar itu mungkin sekarang itu paling murah itu 300 juta. Ya. Sementara di Kalimantan Timur harga lahan itu ya atau di luar Jawa pada umumnya kita bisa mendapatkan lahan itu kurang lebih hanya 10-15 juta 1 hektar. Nah, jadi ini tantangan ya atau peluang bagi anak-anak muda sekarang. Nah, makanya masa depan anak-anak muda sekarang ini sebetulnya bukan bertani di Jawa, tapi bertaninya itu harus keluar Jawa. Nah, tetapi bertani keluar Jawa ini juga tantangannya besar. Karena saya dulu juga bertani keluar Jawa menghadapi hal-hal yang cukup ekstrim ya. Kita tinggal di tempat yang terpencil, yang tidak ada listrik, harus beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda dengan di Jawa. Tapi ya alhamdulillah, coba kalau kita lihat rekan-rekan kehidupan petani di Kalimantan Timur, alhamdulillah sejahtera ya. Jadi profesi petani itu menjadi satu kebanggaan. Karena kita ini bisa hidup, bisa pasif income ya, bisa dibilang ya. Beda dengan pertanian di Jawa. Orang itu harus menekuni satu komoditi yang harus dikerjakan setiap hari. Sementara kita di Jawa itu kebun kelapa sawit ini bisa berjalan dengan autopilot ya. Saya bisa berjalan di sini, itu kebun juga aja yang mengerjakan di sana, di Kalimantan Timur. Kita juga punya kendaraan yang baik,
punya rumah yang baik, bisa juga jalan-jalan ke luar negeri. Saya mau nanya sama Ahmad, Bapak daerah asal dari mana Pak sebelum di Kalimantan Saya Timur? dari Jogja ya. Dari Jogja. Iya, Saya ingin tahu titik poin Anda memutuskan menjadi petani kelapa sawit di Kalimantan Timur. Ya, baik. Sebetulnya orang itu mau menjadi petani lebih dahulu itu harus punya punya top of mind. Top of mind atau cita-cita atau obsesi. Karena modal yang utama itu. Karena kalau itu tidak menjadi modal utama, ya buktinya ya. Coba sekarang di IPB atau di Instiper yang sudah belajar pertanian sekian tahun, belajar sawit pertanian sekian tahun, berapa persen yang jadi petani faktanya? Tidak sampai 5%. Ya. Jadi kemampuan kemampuan teknis, knowledge, pengetahuan itu sebetulnya bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah bagaimana anak muda ini menjadikan punya profesi kelapa sawit ini obsesi atau top of mind. Karena kalau top of mind itu kita bisa mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala tantangan karena itu menjadi top of mind kita. Contoh kita ini mau kenapa orang mau bersusah-susah mendaki gunung? Karena sensasi di atas gunung itu menjadi obsesi bagi mereka. Jadi melewati hawa dingin, jalanan terjal segala macam itu akan dilalui. Nah, Mas Indra, seperti yang tadi Pak Purwadi sampaikan, Prof Budi dan juga Pak Guntur, kan sebenarnya di hulu ini masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Ya. Nah, realitanya apakah benar sebagai petani Anda merasakan seperti itu dan bagaimana Anda benar-benar menghadapi itu semua? Ya, baik. Ya permasalahan di lapangan ya cukup banyak ya. Memang kalau kendala, anggaplah sebutkan satu saja. Kendala yang terkait dengan produktivitas tadi. Iya. Produktivitas tadi itu sebetulnya kita semua atau semua petani sudah tahu. Bahwa acuan ya yang bisa dipakai untuk mencapai produktivitas tertentu itu sebetulnya sudah ditetapkan atau sudah digariskan oleh lembaga riset, oleh para peneliti bahwa jika kita ini melakukan kaidah-kaidah itu secara benar, maka itu akan tercapai, kan begitu. Nah, tapi permasalahannya sekarang ini, walaupun kita ini mengetahui bahwa itu kondisi yang harus dilakukan, tetapi kadang kondisi-kondisi di lapangan ini membuat kita ini tidak bisa melakukan itu. Ya contoh misalnya, dengan harga pupuk yang kelewat tinggi, ya. Harga pupuk yang kelewat tinggi. Jadi kenapa sekarang produksi sekarang ini rendah? Karena 1,5 tahun yang lalu apa yang terjadi? 1,5 tahun yang lalu itu yang terjadi adalah harga sawit anjlok setelah penutupan ekspor itu. Harga sawit anjlok ya cukup lama dibarengi dengan kenaikan harga pupuk yang tinggi. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun ya. 1 tahun atau 2 periode pemupukan itu menghadapi kondisi yang berat seperti itu. Jadi banyak petani yang tidak mupuk. Dan efeknya itu baru terasa 1,5 tahun kemudian. Sekarang inilah efeknya. Makanya comply-nya terhadap standar kaidah teknis tadi dipengaruhi salah satunya juga karena harga TBS, ya harga sawit. Oke. Kemudian yang kedua oleh harga barang-barang input, ya pupuk, BBM dan lain-lain. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Indradi. Saya akan ke Pak Gulat lagi. Ini mungkin waktu untuk segmen ini juga hanya sekitar 5 menit saja. Saya ingin menanyakan tadi karena Pak Indra ngomong mengenai harga TBS ya Pak ya. Kita ketahui Indonesia sudah memiliki bursa CPO sendiri nih Pak ya. Tanggapan Anda untuk bursa CPO itu bagaimana dan juga sejauh ini dampaknya seperti apa terhadap harga TBS? Baik, bursa CPO itu bukan hanya bursa sawit biasa, itu adalah harga diri Indonesia sebagai produsen 60% CPO dunia dari Indonesia. Masa kita ngekor ke sebelah, itu yang pertama. Bursa itu memang dengan segala keterbatasan yang baru dibentuk, tetapi faktanya dia akan menjadi besar jika semua pemain-pemain sawit yang ada 2.000 perkoperasi besar ini akan ikut ke sana. Tapi kalau hanya menjadi penonton dan hanya manja, mengambil manfaat saja, itu yang nggak benar. Nah, bursa CPO itu adalah cita-cita petani sawit dan semua orang mengatakan itu. Dan alhamdulillah Pak Presiden Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan memberikan ultimatum keras kepada Mendak. Itu harus segera, tidak ada cara lain karena kita harus mandiri dalam penentuan harga CPO. Masa hanya tergantung kepada KPBN? KPBN bukannya kami salahkan, tidak baik di zamannya. Tetapi KPBN harus juga melihat situasi terkini. KPBN itu tendernya itu tidak kompetitif.
Sementara harga dunia sudah sekian, masih seperti itu. Coba slide saya yang terakhir. Coba ditunjukkan Mas, apa ada slide saya? Nah, ini kami pusing memikirkan harga TBS yang nggak naik-naik, sementara harga... Mungkin bisa ditampilkan di backdrop kita. Harga CPO itu sudah naik. Cangkang, cangkang. Iya. Nah, tetapi tidak, kami coba cari cangkang, coba cari serabut, semua kami hitung. Teman-teman petani sawit dari Aceh sampai Papua di 22 provinsi. Mari kita melihat ini lebih baik ke depan. Jangan hanya merengek, tetapi mari kita memberikan sumbangan pemikiran. Nah, kalau kita lihat juga bahwa hari ini adalah banyak orang mengatakan bahwa sawit itu sudah selesai. Coba lihat ini Pak. Justru Indonesia sudah hebat. Ekspor CPO kita cuma 3,5%. Hebatnya Presiden Jokowi membangun hilirisasi. Bohong kalau dikatakan Indonesia tidak berhasil. Bohong kalau Indonesia dikatakan tidak melakukan praktek-praktek sustainability yang baik. Coba lihat itu. Cuma 3% CPO yang diekspor. Sisanya sudah di dalam negeri. Biodiesel mencapai 9 juta ton. Tahun 2022 on the way itu sudah 10,6 juta ton. Tidak ada negara sehebat ini. Tapi kita selalu merendahkan diri dengan cara-cara yang disebut dengan sustainability. Karena kita adalah bagian daripada pengikut orang lain. Coba kita lihat juga negara tujuan. Ketika larangan ekspor Presiden Jokowi, kami marah secara apa. Tetapi setelah itu kami sadar, bagus juga dilarang. Supaya kita tahu mana yang mengatakan sawit itu tidak baik. Ternyata dia suaranya paling kuat. Help me, sawit kami butuh minyak sawit. Itu bukti. Nah, itu hikmahnya. Semuanya menjadi pelajaran. Dan yang terakhir, coba lihat harga CPO TBS kami petani sawit. Dari Aceh sampai Papua. Ini menggambarkan memang tidak adanya konsep yang sama dari Aceh sampai Papua. Kenapa harga minyak BBM udah bisa di Papua sama dengan di Sumatera, di Pulau Jawa? Kenapa harga TBS mereka paling rendah? Apakah TBS dari Papua untuk membuat minyak gemuk atau minyak oli sehingga lebih murah harga TBS? Kan tidak, sama saja. Jadi ini harus diperbaiki masalah harga TBS. Nah, coba sebaran harga TBS di petani sawit. Kasihan saudara kami yang ada di Indonesia bagian timur sana. Masa cuma 1.200, 1.400 sekilo? Yang benar aja lah. Nah, yang terakhir ini yang saya sebut dengan alhamdulillah inilah perjuangan daripada Indonesia. Inilah perjuangan daripada bursa CPO. Dengan bursa CPO itu akan terjadi persaingan seperti Mbak Safira. Kalau aku sama Profesor Budi bersaing mendekati Mbak, tentu aku pakai parfum supaya mau. Iya kan? Bapak juga pakai semprot-semprot, iya kan? Itulah yang terjadi. Selama ini kan hanya KPBN kiblat kita. Ayo, sudah ada nama bursa CPO. Sekarang sudah ada bursa CPO. Bersaing, Reuters nggak sekian. Jadi kalau ini sudah naik, hari ini harga CPO Reuters, malah sudah naik, nggak naik juga KPBN, itu tanda tanya. Tetapi bursa CPO yang dikelola oleh ICDX akan mengikut global. Karena dia global. Baik. KPBN itu terbatas. Saya tidak menyalahkan, sekali lagi Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan, kenapa Pak Gula menyerang KPBN? Tidak. Kami hanya ingin mengatakan, KPBN terima kasih, tugas Anda selesai, serahkan ke bursa CPO. Supaya petani sawit mendapat harga yang sebenar-benarnya sebagaimana harga di dunia. Bukan harga yang ditakar-takar. Jadi ini spike ini menunjukkan bahwa sejak ada bursa CPO, fluktuasi dari harga CPO di global juga semakin... Coba, hari ini naik. Baik. Pada 1 minggu terakhir naik terus, tapi kenaikan di Indonesia masih lebih rendah daripada di luar negeri. Oke lah, karena banyak beban, pungutan ekspor dan biaya keluar. Tetapi jangan kebangatan banget. Kalau juga nggak tembus 11.500 sekarang nggak tembus 12.000, berarti ada sesuatu. Tapi untungnya ada bursa CPO bersama CDX. Terima kasih Pak Didit ya telah mengawal itu menjadi nyata. Yang tadinya itu tidak ada yang percaya ya. Bursa CPO bukan hanya sekedar bursa biasa. Tapi transparansi. Di situ pencatatan negara. Siapa yang percaya? Bursa CPO Indonesia hanya 47 juta ton. Saya nggak yakin. Lebih. Kalau Pak Luhut bilang 2045 kita mencapai 100 juta ton. Nggak usah 2045 Pak Luhut. 2030 tercapai. Catatannya apa? PSR. Pupuk yang bisa terjangkau petani. Baik. Harga yang cocok TBS. Semua akan melakukan itu, itulah sawit. Hari ini harga CPO dunia naik. Tadi saya dapat dari Sekjen DPP Kapasindo, memberikan ini Pak Dr. Rino Afrino, hadir bersama saya. Inilah yang akan kita lihat. Jangan coba-coba bermain harga CPO. Pabrik-pabrik kelapa sawit. 2.114 dari Aceh sampai Papua. Jangan coba-coba mengambil kesempatan dengan mengatakan harga CPO turun. Tapi kami sudah memberikan data. Petani sawit sudah generasi kedua, nggak boleh di toko-toko lagi. Baik.